dengan kalium hidroksida atau KUH adalah metode sederhana untuk mendeteksi jamur dalam sampel klinis atau lingkungan. Larutan KUH berfungsi untuk melarutkan jaringan seluler dan serpihan, sehingga struktur jamur lebih mudah diamati di bawah mikroskop. Langkah-langkah pewarnaan KUH sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan, yaitu larutan KUH 10-20%, 2 kaca objek dan kaca penutup, 3 OC bulat, 4 pipet tetes, 5 mikroskop cahaya. Untuk prosedur pewarnaan tersebut yaitu ambil sampel klinis kulit, rambut, kuku, dahak atau koloni jamur dari media pertumbuhan, lalu letakkan sampel di tengah kaca objek, teteskan 1-2 tetes KUH 10-20% pada sampel, biarkan selama 5-15 menit agar jaringan terlarut dan jamur lebih terlihat. Letakkan kaca penutup secara perlahan untuk menghindari gelembung udara. Dan selanjutnya tekan ringan untuk meratakan larutan. Selanjutnya amati dengan perbesaran rendah 10 kali untuk melihat struktur umum. Lalu gunakan perbesaran tinggi 40 atau 100 kali untuk mengamati detail seperti hifa dan spora. Untuk hasil pewarnaan, dinding sel jamur akan tetap utuh sementara jaringan seluler lain akan larut. Hifa jamur tampak bening atau agak kecoklatan dengan atau tanpa septa. Spora atau conidia juga bisa terlihat tergantung jenis jamur. Pada kasus infeksi dermatofistosis dapat ditemukan hifa cabang dalam jaringan kulit atau kuku. Pewarnaan lactophenol cotton blue adalah metode yang digunakan untuk mengamati jamur secara mikroskopis. Pewarna ini membantu memperjelas struktur jamur seperti hifa, conidia, dan spora. Dan langkah-langkah untuk pewarnaan dengan LPCB sebagai berikut. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu reagen lactophenol cotton blue atau LPCB. Yang kedua, kaca objek dan kaca penutup, OC bulat, pipet tetes, dan mikroskop cahaya. Untuk prosedur pembuatan pewarnaan LPCB yaitu ambil sedikit koloni jamur dari media pertumbuhan menggunakan OC, letakkan sampel di tengah kaca objek, teteskan 1-2 tetes lactophenol cotton blue pada sampel. Yang keempat, letakkan kaca penutup secara perlahan untuk menghindari gelembung udara. Tekan ringan agar pewarna meresap ke dalam struktur jamur. Amati dengan perbesaran 10 kali untuk melihat struktur umum. Setelah itu, gunakan perbesaran tinggi 40 atau 100 kali untuk mengamati detail seperti septa dan conidia. Untuk hasil pewarnaan LPCB, dinding sel jamur akan tampak biru terang karena kapas biru mengikat kitin dalam dinding sel. Selanjutnya itu hifa dapat diamati dengan jelas, baik yang bersifat septa atau bersekat maupun asepta atau tidak bersekat. Conidia atau spora akan tampak berwarna biru dengan berbagai bentuk, tergantung jenis jamurnya. Pewarnaan periodik asid Schiff atau PAS adalah metode histokimia yang digunakan untuk mendeteksi polisakarida dalam dinding sel jamur. Teknik ini sangat berguna dalam mendiagnosis infeksi jamur karena dinding sel jamur mengandung glikan yang akan bereaksi dengan reagen PAS dan menghasilkan warna merah muda atau merah ungu. Untuk prinsip perwarnaan PAS yaitu asam periodik akan mengoksidasi polisakarida menjadi aldehida. Reagen Schiff akan bereaksi dengan aldehida menghasilkan warna merah muda hingga merah ungu. Sedangkan jamur, struktur seperti hifa, spora, dan ragi akan tampak berwarna merah atau merah ungu dengan latar belakang jaringan berwarna kontraks. Untuk langkah-langkah pewarnaan PAS untuk identifikasi jamur, yang pertama itu persiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu asam periodik 0,5%, reagen Schiff, sodium metabisulfit 0,55% untuk diferensiasi, 4 alkohol bertingkat 70%, 95%, 100%, xylol untuk deparafinasi, udara mengalir dan aquades, hematoxylin mayat, kaca objek dan kaca penutup, dan mikroskop cahaya. Untuk prosedur pewarnaan, yang pertama, rendam jaringan dalam xylol selama 2 kali 5 menit
untuk menghilangkan parafin. Yang kedua, dehidrasi bertahap dalam alkohol 100%, 95%, 70%, masing-masing 2-3 menit. Selanjutnya, bilas dengan air mengalir selama 2 menit. Yang keempat, oksidasi dengan asam periodat. Rendam jaringan dalam asam periodat 0,5% selama 10-15 menit untuk mengoksidasi polisakarida. Selanjutnya, bilas dengan Aquades air selama 2 menit. 6. Rendam jaringan dalam reagen Skiff selama 10-15 menit hingga jaringan tampak merah muda. Yang ketujuh, bilas dengan sodium metabisulfit 0,55% selama 1-2 menit untuk menghentikan reaksi. Yang ke-8, cuci dengan air mengalir selama 2 menit. 9. Celupkan dalam hematoksilin Mayer selama 30 detik hingga 2 menit untuk pewarnaan inti sel. Yang ke-10, bilas dengan Aquades air selama 2 menit. Yang ke-11, dehidrasi jaringan dengan alkohol 70%, 95%, dan 100% secara berturut-turut. Cairkan dengan silol selama 2-5 menit, lalu pasang kaca penutup dengan balsam Kanada atau media pemasangan. Untuk hasil pewarnaan PAS untuk jamur, hifa jamur, ragi, dan spora berwarna merah atau warna ungu karena polisakarida dalam dinding sel bereaksi dengan PAS. Untuk inti sel, jika diberi counterstain, hematoksilin akan tampak biru hingga ungu. Jaringan latar belakang akan berwarna muda atau tidak berwarna, tergantung diferensiasi pewarnaan. Pewarnaan Gomori metanim silver atau GMS adalah metode histokimia yang digunakan untuk mendeteksi jamur dalam jaringan dengan sensitivitas tinggi. Teknik ini bekerja dengan mengoksidasi polisakarida dalam dinding sel jamur, memungkinkan perak Ag mengendap pada struktur jamur dan menghasilkan warna hitam atau coklat kehitaman pada jamur dengan latar belakang jaringan yang kontraks. Untuk prinsip pewarnaan GMS, asam periodat akan mengoksidasi polisakarida dalam dinding sel jamur dan menjadi aldehida. Untuk metanim silver bereaksi dengan aldehida menyebabkan redoksi ion perak dan membentuk endapan hitam. Sodium tiosulfat akan menghilangkan sisa perak yang tidak bereaksi untuk menghindar latar belakang yang kotor. Untuk counterstain, misalnya hematoksilin atau green light noda, memberikan kontraks pada jaringan sekitarnya. Untuk langkah-langkah pewarnaan, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu asam periodat 0,5-1%, larutan metanim silver, perak nitrat yang dibuffer dengan boraks sodium tiosulfat 2% untuk menghilangkan kelebihan perak. Keempat, pewarnaan tandingan atau hematoksilin atau pewarna lampu hijau. Yang kelima, alkohol bertingkat yaitu 70%, 95%, dan 100%. Selanjutnya silol untuk deparafinasi, udara mengalir atau Aquades, kaca objek dan kaca penutup, dan yang terakhir yaitu mikroskop cahaya. Untuk prosedur pewarnaan, deparafinasi dan dehidrasi jika menggunakan jaringan parafin. Yang kedua, rendam jaringan dalam silol selama 2-5 menit untuk menghilangkan parafin. Selanjutnya, dehidrasi bertahap dalam alkohol 100%, 95%, 70%, masing-masing 2-3 menit. Selanjutnya, bilas dengan air mengalir selama 2 menit, lalu oksidasi dengan asam periodat. Rendam jaringan dalam asam periodat 0,5-1% selama 10-15 menit untuk mengoksidasi polisakarida menjadi aldehida. Lalu bilas dengan Aquades air selama 2 menit, lalu inkubasi jaringan dalam larutan metanim silver yang dipanaskan 60 derajat Celcius selama 15-30 menit. Selanjutnya, bilas dengan Aquades air selama 2 menit, lalu fiksasi dengan natrium tiosulfat, lalu rendam jaringan dalam sodium tiosulfat 2% selama 1-2 menit untuk menghilangkan kelebihan perak. Lalu bilas dengan Aquades air selama 2 menit. Setelah itu, celupkan lagi dalam hematoksilin Mayer atau pewarna hijau muda selama 30 detik hingga 2 menit untuk kontraks. Lalu bilas dengan Aquades air selama 2 menit, lalu dehidrasi jaringan dengan alkohol 70%, 95%, 100% berturut-turut. Setelah itu, jarinkan dengan silol selama 2-5 menit, lalu pasangkan kaca penutup dengan balsam Kanada atau media pemasangan.
Hasil pewarnaan hifa, jamur, spora, dan ragi berwarna hitam atau coklat kehitaman karena pengendapan perak. Lalu untuk latar belakang jaringan berwarna hijau atau biru muda jika menggunakan konsisten pewarna hijau muda atau hematoksilin. Pewarnaan gamma metanim silver hematoksilin atau hematoksilin eosin atau GMS-HI adalah pewarnaan umum yang jaringan membantu. Metode ini memberikan visualisasi jamur yang lebih jelas dengan latar belakang. Untuk langkah-langkah pewarnaan GMS-HI untuk diidentifikasi jamur, yaitu pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu asam periodat 0,5-1%, larutan metanim silver, boraks, buffer, silver nitrat, sodium tiosulfat 2% untuk menghilangkan kelebihan perak. Ketiga itu larutan hematoksilin Mayer, 4 larutan eosin, 5 alkohol bertingkat, 6 silol untuk deparafinasi, 7 air mengalir dan aqueous, 8 kaca objek dan kaca penutup, 9 mikroskop cahaya. Prosedur pewarnaan yang pertama itu berendam jaringan dalam silo selama 2 kali 5 menit untuk menghilangkan parafin. Lalu dehidrasi bertahap dalam alkohol 100%, 95%, 70% masing-masing 2-3 menit. Lalu bilas dengan air mengalir selama 2 menit. Setelah itu oksidasi dengan asam periodat. Lalu rendam jaringan dalam asam periodat 0,5-1% selama 10-15 menit. Bilas dengan air aqueous selama 2 menit. Lalu inkubasi jaringan dalam larutan metanim silver yang ke-8 dipanaskan 60 derajat Celcius selama 15-30 menit. Lalu bilas dengan air aqueous selama 2 menit. Lalu fiksasi dengan sodium tiosulfat. Lalu rendam dengan jaringan dalam sodium tiosulfat 2% selama 1-2 menit untuk menghilangkan kelebihan perak. Setelah itu bilas dengan air aqueous selama 2 menit. Untuk prosedur pewarnaan HE, yang pertama itu celupkan dalam hematoksilin Mayer selama 30 detik hingga 2 menit. Lalu bilas dengan air mengalir selama 1-2 menit. Untuk pewarnaan eosin, celupkan larutan selama 30 detik hingga 2 menit. Bilas cepat dengan air aqueous, dehidrasi dan mounting. Dehidrasi jaringan dengan alkohol 70%, 95%, 100% secara berturut-turut. Lalu jernihkan dengan silol 2 kali 5 menit. Lalu pasangkan penutup kaca, penutup dengan balsam Kanada atau mounting medium. Untuk hasil pewarnaan GMS-HI untuk jamur, hifa, spora, dan ragi hitam atau coklat kehitaman karena endapan perak dari pewarnaan GMS. Untuk inti sel biru atau berwarna ungu karena pewarnaan hematoksilin. Untuk sitoplasma dan jaringan latar belakang akan berwarna merah muda karena pewarnaan eosin.